Dr. Cakam, selaku dosen pengampu mata kuliah teori terjemah, dan juga teman-teman semua yang berbahagia pada siang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pada siang hari ini izinkan kami dari kelompok 11 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait bahasa dan budaya dalam penerjemahan. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Anissa Marsha, dan yang kedua ada Fatihillah Anwar. Untuk presentator pertama akan dibacakan oleh saya dan akan dilanjutkan oleh Anissa Marsha. Oke, untuk pembahasannya selanjutnya yang pertama adalah arti bahasa itu sendiri. Jadi secara sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Lalu ada budaya. Budaya adalah sistem sosial yang dinamis, interaktif, dan berkembang. Konca Riningrat berpendapat bahwa ada 7 unsur dalam kebudayaan yang ditemukan di dunia, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Kemudian ada pengertian dari penerjemahan. Nida dan Taber juga menjelaskan penerjemahan merupakan pengungkapan kembali pesan dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran atau bahasa target dengan menggunakan padanan yang terdekat dan wajar. Pertama dalam hal makna dan yang kedua dalam hal gaya. Hasan memberikan gambaran tentang penerjemahan Arab Indonesia yang berlandaskan kebudayaan dalam bahasa Arab. Di antaranya Al-Mauridul Azbu Kathir Ziham, yang artinya adalah sumur air tawar itu dikerumuni banyak orang. Ini adalah makna secara harfiah. Namun ada makna secara bahasa yang artinya adalah masyarakat Arab menggambarkan air tawar itu sebagai anugerah dan kenikmatan yang luar biasa karena kawasan Arab itu sangat sedikit curah hujannya. Tuh. Oke, lanjut. Dalam konteks penerjemahan, bahasa dan budaya memainkan peran yang sangat penting. Yang pertama ada peran bahasa di dalam penerjemahan. Bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Dalam penerjemahan, bahasa mencakup aspek-aspek seperti kosakata, tata bahasa, sintaksis, dan idiom. Penerjemahan bahasa melibatkan transfer pesan dari satu bahasa atau bahasa sumber ke bahasa lain atau bahasa target dengan menjaga makna, konteks, dan nuansa yang terkandung dalam teks asli. Kemudian ada peran budaya dalam penerjemahan. Peran budaya dalam penerjemahan yaitu mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami dunia. Kemudian penerjemahan budaya juga bisa mencakup ungkapan idiomatik, referensi budaya, humor, konotasi, dan latar belakang sosial yang mungkin tidak langsung dipahami oleh pembawa atau pendengar dalam bahasa target tanpa penyesuaian atau penjelasan. Seorang penerjemah juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dari kedua bahasa yang terlibat agar dapat menyampaikan makna yang sesuai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kehilangan konteks yang penting. Oke. Selanjutnya ada tujuan bahasa dan budaya dalam penerjemahan. Ya, tujuan budaya dan bahasa dalam penerjemahan sendiri itu ada 6. Yang pertama ada kejelasan dan ketepatan. Ya, jadi dari kejelasan dan ketepatan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan di dalam teks sumber itu dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca dalam bahasa target. Ini melibatkan penggunaan kosakata yang tepat dan struktur kalimat yang sesuai. Terjemahan juga harus sesuai pada makna asli sumber. Jadi bahasa Arab memiliki nuansa dan idiom yang unik, dan penerjemah itu harus benar-benar menemukan padanan yang tepat dalam bahasa target untuk menjaga makna yang akurat. Kemudian yang kedua ada kesesuaian terhadap teks asli. Ya, jadi penerjemah juga harus
sesuai makna, gaya, dan nada teks aslinya. Misalkan teks puisi atau sastra dalam bahasa Arab itu kan seringkali memiliki gaya bahasa yang khas dan kaya akan metafora yang harus dipertahankan dalam terjemahannya. Ya, dan menjaga kesesuaian ini itu sering memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab atau dialek lokal untuk teks yang modern gitu. Kemudian yang ketiga ada kelancaran dan kefasihan. Kelancaran kefasihan, jadi terjemahan ini harus mengalir dengan alami dengan bahasa target. Bahasa Arab memiliki struktur kalimat dan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa lain. Dan penerjemah juga harus menyesuaikan agar teks ini terasa alami bagi pembaca target. Kemudian pemahaman budaya. Dari pemahaman budaya ini, bahasa Arab kan sangat terkait dengan budaya dan tradisinya, khususnya Islam ya, serta budaya lokal di berbagai negara Arab. Jadi penerjemah ini harus benar-benar memahami konteks budaya dari teks sumber untuk menyampaikan makna dengan tepat. Misalkan referensi dari adat ke adat, perayaan agama, atau ungkapan tradisional yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks budaya tersebut. Selanjutnya yang kelima ada adaptasi budaya. Penerjemah itu perlu menyesuaikan elemen budaya agar relevan bagi audiens dalam budaya target. Dan ini bisa melibatkan penjelasan atau penggantian referensi yang tidak dikenal dalam budaya dengan lebih familiar. Contohnya istilah-istilah khusus dalam hukum Islam atau istilah-istilah budaya tertentu yang perlu dijelaskan atau diganti padanannya lebih mudah dipahami oleh pembaca target. Kemudian menghindari kesalahpahaman. Ya, jadi perbedaan budaya bisa menyebabkan kesalahpahaman. Jadi jika tidak diterjemahkan dengan benar, pasti bakal banyak kesalahpahamannya. Nah, dan ini penerjemah harus memastikan bahwa terjemahan ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman gitu dari konteks budaya itu sendiri. Itu. Oke, lanjut ke tantangan dalam penerjemahan bahasa Arab. Tantangannya itu yang ada tiga. Yang pertama ada variasi dialek. Penerjemah kadang harus memutuskan apakah akan menerjemahkan dari bahasa Arab klasik atau Fusha atau dari salah satu dialek lokal. Dan ini tergantung pada konteks teks dan audiens target. Itu tantangan yang pertama. Terus yang kedua, nuansa religius dan sastra. Ya, terkadang terjemah teks religius seringkali memerlukan sensitivitas ekstra dan pemahaman yang mendalam tentang teologi dan tradisi Islam. Contohnya Al-Quran. Yang ketiga, tantangan yang ketiga itu konteks sosial dan historisnya. Misalnya teks sejarah atau politik dari dunia Arab, itu kan memerlukan pemahaman tentang latar belakang yang historis dan dinamis sosial di wilayah tersebut. Jadi penerjemah benar-benar harus paham betul konteks sosial dan historisnya dalam menerjemahkan bahasanya. Nah, ini tiga tantangan dalam menerjemahkan bahasa Arab. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nisa Marsha. Padanya dipersilakan. Selanjutnya ada perbedaan, yaitu perbedaan antara bahasa dan budaya dalam penerjemahan adalah bahwa bahasa berfokus pada aspek teknis dan struktural dari komunikasi verbal atau tulisan, sedangkan budaya berfokus pada konteks sosial dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Problematika budaya dan bahasa. Yang pertama itu ada ungkapan stereotip. Nah, ini contohnya itu ungkapan stereotip itu adalah kalimat atau ujaran yang diucapkan hanya dalam situasi tertentu yang khusus. Nah, misalkan itu seperti Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, yang penggunaannya itu terkadang tidak dapat dipertukarkan. Tapi ungkapan semacam ini tuh tampaknya tuh mudah dan sederhana, padahal sering terjadi perbedaan konsep. Atau misalkan, kalau misalkan kagum, orang mungkin ada yang bilang subhanallah padahal kan beda gitu pengucapannya dikhususkannya. Yang kedua, peristiwa budaya. Contoh dalam konteks ibadah haji atau umrah. Nah, seringkali ketika jamaah haji atau umrah itu sedang jalan-jalan atau lokasi sekitar Masjidil Haram, itu banyak orang yang meneriakkan halal-halal gitu kan. Nah, kalau misalkan kita penerjemahnya itu hanya melihat arti dari kamus, itu tuh pasti banyak bingung karena banyak informasi yang tak tergambarkan, yang nggak bisa digambarkan. Kenapa? Karena di balik kata itu ada peristiwa budayanya.
Nah, peristiwa budayanya itu adalah tradisi saling berbagi dan bersedekah di sekitar tanah haram. Itu tuh begitu tinggi bersedekah. Oleh karenanya, terjemahan yang tepat itu bukan hal-hal, tapi silahkan diambil. Yang ketiga, ada ekologi. Nah, ekologi ini terkait dengan flora, fauna, angin, dataran, dan bukit. Salah satu contoh yang paling mudah gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia kita menyebutnya kan unta hanya dengan sebutan unta satu gitu. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Arab, unta itu dikenalkan dengan banyak nama sesuai umurnya. Misalkan ada bintu mahkot. Ini unta betina ya. Nah, bintu mahkot ini itu adalah unta yang telah genap berusia setahun. Terus bintu labun itu yang udah genap, unta betina yang sudah genap. Hiko unta betina yang telah genap berusia 3 tahun. Jazaa yang berguna, yang udah 4 tahun. Terus penggunaan bahasa dan budaya dalam penerjemahan. Yang pertama itu ada kosakata, pemilihan kosakata yang tepat. Nah, bahasa Arab ini memiliki kosakata yang banyak banget kan sinonimnya. Sementara yang membawa nuansa berbeda. Nah, penerjemah itu harus memilih kata yang paling tepat untuk konteks tertentu. Misalkan, kata hub dan ish sama-sama berarti cinta, tetapi memiliki nuansa yang berbeda, di mana is itu seringkali lebih intens dan penuh gairah. Yang kedua itu ada tata bahasa dan sintaksis. Nah, bahasa Arab itu memiliki struktur tata bahasa yang berbeda dari bahasa-bahasa lain, seperti struktur kalimat VCO, verb, subject, object, yang umum dalam bahasa Arab klasik. Contohnya, penerjemah itu harus menyesuaikan urutan kata agar sesuai dengan struktur bahasa dalam bahasa target. Misalnya, zahaba rajulu ila suq diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi the man went to the market. Terus yang ketiga ada nuansa dan konotasi. Nah, bahasa Arab sering menggunakan kata-kata dengan konotasi tertentu yang mungkin tidak ada dalam bahasa lain. Nah, penerjemah harus menangkap dan mentransmisikan nuansa ini. Contoh, kata karim. Dalam bahasa Arab berarti dermawan, tetapi juga membawa konotasi kehormatan dan kemurahan hati yang lebih luas dibandingkan kata generous dalam bahasa Inggris. Yang keempat itu ada kesetiaan dan akurasi. Penerjemah harus setia pada makna asli teks sumber, terutama dalam teks-teks religius dan akademis. Di mana keakuratan sangat penting. Contoh, misalkan dalam menerjemahkan teks Al-Quran, penerjemah harus menjaga keakuratan setiap kata dan frasa, karena setiap kata memiliki makna teologis yang dalam. Terus yang kelima, ada referensi budaya dan konteks. Penerjemah itu harus memahami dan menyampaikan konteks budaya dari teks sumber. Bahasa Arab sering kali memiliki referensi budaya yang spesifik. Contohnya itu ada kata Ramadan, bukan hanya tapi mengandung makna budaya dan religius yang dalam, yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut dalam bahasa lain. Yang kedua itu ada yang keenam itu ada adaptasi budaya. Penerjemah harus menyesuaikan elemen budaya agar relevan dan dapat dipahami oleh audiens. Contohnya, sebuah cerita itu merujuk pada azai at-taklidi, alzi at-taklidi atau pakaian tradisional. Nah, mungkin memerlukan penjelasan tambahan tentang pakaian khusus yang dimaksud dalam konteks budaya Arab. Yang ketujuh, menghindari kesalahpahaman. Nah, penerjemah itu harus berhati-hati untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman karena perbedaan budaya. Contohnya itu konsep wadi. Wadi itu lembah kering yang hanya memiliki air saat hujan. Mungkin perlu dijelaskan dalam bahasa target, terutama jika audiens tidak familiar dengan geografi atau istilah tersebut. Nah, yang kedelapan ada sensitivitas budaya. Penerjemah itu harus peka terhadap perbedaan budaya dan norma sosial yang bisa mempengaruhi penerimaan teks. Ini penting untuk menghindari potensi kesalahan atau pelanggaran budaya. Contohnya, penerjemah harus memperhatikan penggunaan istilah-istilah yang mungkin memiliki konotasi berbeda atau sensitif dalam budaya target,
seperti istilah religius atau sosial. Nah, di sini juga ada contoh implementasi dalam penerjemahan bahasa Arab. Yang pertama itu ada penerjemahan sastra. Novel atau puisi dalam bahasa Arab seringkali kaya dalam metafora, simbolisme, dan referensi budaya. Penerjemah sastra harus memahami kedua budaya untuk menerjemahkan makna, nada, dan gaya dengan tepat. Contoh, dalam menerjemahkan karya Naguib Mahfuz, penerjemah harus memahami latar belakang sosial dan budaya Mesir untuk menangkap esensi cerita dan karakter. Yang kedua, itu penerjemahan teks religius. Teks religius seperti Al-Quran atau hadis itu membutuhkan keakuratan dan sensitivitas budaya yang tinggi. Penerjemah harus setia pada makna asli dan juga memahami konteks teologis dan historis. Contoh, dalam menerjemahkan Al-Quran, penerjemah harus mempertimbangkan makna teologis dari setiap ayat dan bagaimana menyampaikannya dengan akurat dalam bahasa target. Contoh yang terakhir itu penerjemahan media dan komunikasi. Nah, dalam penerjemahan berita atau media, penerjemah itu harus peka terhadap perbedaan budaya dan bagaimana informasi disampaikan dan diterima. Contoh, berita tentang isu-isu sosial atau politik di dunia Arab harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan bagaimana berita tersebut akan dipahami oleh audiens internasional. Kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Oke. Untuk kesimpulannya ya, langsung kesimpulan dulu aja. Jadi dalam proses penerjemahan, penguasaan bahasa sumber aja itu nggak mencukupi bahwa seorang penerjemah tuh udah bisa jadi penerjemah yang profesional gitu. Dan seorang penerjemah itu juga harus mengetahui latar belakang sosial budaya, tujuan, dan sasaran pembaca dari teks tulisan tersebut. Dan kemampuan ini tuh harus benar-benar dimiliki oleh seorang penerjemah, karena menerjemahkan sebuah teks juga menerjemahkan sebuah budaya suatu masyarakat pengguna bahasa sumber kepada masyarakat pengguna bahasa sasaran. Selain itu, penguasaan unsur internal dan eksternal terhadap teks sumber itu juga akan memudahkan seorang penerjemah untuk mengalih bahasakan ke dalam teks sasaran. Tuh. Ya, eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kita bakal langsung masuk ke dalam sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya melalui kolom chat Zoom atau bertanya langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Pada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Kita mau nanya nggak? Apa? Mau nanya nggak? Enggak. Udah jelas Dia ketangis. PPT-nya bagus. Baik. Kamu merhatiin tadi. Kalau nggak ada yang nanya nggak apa-apa, dicukupin aja. Nanti lanjut ke kelompok yang satu lagi, siapa? Kelompoknya Satmiko.
Oke, kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, semoga penyampaian dari kelompok kami, kelompok 11, bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua dimampukan untuk memahami apa yang kami sampaikan. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Masih mana hari apa? Kami serahkan kembali ke Dipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok 11, kelompok Marsha dan Fatih udah maparin materinya yang jelas bagus. Jadi boleh langsung ke kelompok salah tadi kelompok 11. Kelompok 12, kelompoknya Satmiko. Tapi sebelum itu dapat salam dari Ustadz Cakam. Ustadz Cakam lagi nemenin mahasiswa PKM di Turki. Jadi dari pekan kemarin sama sekarang belum bisa membersamai gitu. Dapat salamnya itu aja. Ayo boleh siapa? Kelompok terakhir, kelompok Satmiko. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori terjemah Ustadz Cakam Failasuf MPD dan teman-teman yang udah hadir di siang ini di Zoom Teoter ini. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang penerjemahan dalam aplikasi atau mesin. Boleh. Kami beranggotakan saya, Satmiko Kurniawan, dan teman saya, Safa Rizika Zahrani. Berikut adalah subbabnya yang akan kita paparkan siang ini, yaitu yang pertama ini ada ketepatan menjelaskan konsep aplikasi dalam penerjemahan. Kedua, ketepatan memprediksi hasil terjemahan mesin atau aplikasi. Dan yang ketiga, ketepatan dalam menjelaskan perbedaan hasil terjemahan aplikasi dan terjemahan manual. Oke, yang pertama ini ada ketepatan menjelaskan konsep aplikasi dalam penerjemahan. Jadi, teknologi ini mempermudah berbagai kegiatan termasuk penerjemahan bahasa. Aplikasi penerjemah seperti Google Translate, Reverso, dan ChatGPT membantu pengguna memahami teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Nah, di sini kita ambil contoh ada 3. Yang pertama itu ada Google Translate. Jadi ini salah satu layanan internet yang udah sangat familiar. Ini penggunanya untuk mencari informasi dengan efektif dengan Google. Google saat ini menawarkan berbagai aplikasi, salah satunya adalah Google Translate. Jadi mesin penerjemah dari Google kemudian menjadi solusi yang melekat pada Google ini membantu menerjemahkan teks atau halaman web satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Jadi ini tuh dia menerjemahkan teks dalam halaman web otomatis ke lebih dari 50 bahasa. Jadi banyak ya. Lalu yang kedua ini ada Reverso, aplikasi penerjemah atau alat linguistik yang mendukung berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Salah satu fitur utama Reverso adalah terjemahan kontekstual yang menggunakan data besar atau algoritma pembelajaran mesin untuk menyediakan terjemahan yang lebih akurat dan relevan. Jadi menyediakan terjemahan kontekstual, ada alat konjugasi, pemeriksaan tata bahasa, pelafalan, serta terjemahan dokumen dalam berbagai format. Lalu yang ketiga ini ChatGPT ya yang lagi tenar banget sekarang. Jadi dikembangkan oleh OpenAI. Jadi dirancang untuk memproses dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab.
Jadi sebagai alat penerjemah ini, ChatGPT ini menggunakan teknologi pembelajaran mesin yang canggih untuk apa yang namanya ya? Untuk memahami konteksnya dan makna dari teks asli dan kemudian ini menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan alami. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Safa. Selanjutnya ada ketepatan memprediksi hasil terjemahan mesin atau aplikasi. Ketepatan memprediksi hasil terjemahan mesin atau aplikasi merupakan tema yang semakin relevan di era digital ini, di mana interaksi lintas bahasa menjadi semakin umum. Meskipun kemajuan teknologi telah menghasilkan sistem terjemahan otomatis yang lebih canggih dan akurat, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa hasil terjemahan tersebut dapat dipahami dengan benar dan kontekstual. Ketepatan ini penting tidak hanya dalam komunikasi sehari-hari, tapi juga dalam konteks profesional seperti bisnis, medis, dan hukum, di mana kesalahan terjemahan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, mengkaji dan meningkatkan ketepatan prediksi hasil terjemahan mesin menjadi krusial untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Selanjutnya ada ketepatan dalam menjelaskan perbedaan hasil terjemahan aplikasi dan terjemahan manual. Perbedaan utama antara terjemahan mesin dan manual melibatkan yang pertama terjemahan mesin, dia menggunakan algoritma seperti Neural Machine Translation atau NMT, Statistical Machine Translation atau SMT, dan Rule-Based Machine Translation RBMT. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam menghasilkan terjemahan. Yang pertama itu NMT, lebih alami dan kontekstual, memerlukan banyak data dan kekuatan komputasi. SMT lebih cepat dan efisien, namun kurang memadai dalam konteks mendalam. RBMT konsisten dan terkontrol, namun kurang adaptif terhadap perubahan bahasa. Selanjutnya terjemahan manual. Ia dilakukan oleh penerjemah manusia yang memahami konteks budaya, nuansa bahasa, dan makna implisit. Lebih akurat, kontekstual, dan fleksibel, serta mampu menyesuaikan terjemahan dengan kebutuhan spesifik. Terjemahan manual lebih unggul dalam situasi yang membutuhkan kualitas tinggi, sensitivitas budaya, dan personalisasi. Oke, kesimpulan di sini itu ketepatan menjelaskan konsep aplikasi dalam penerjemahan aplikasi, penerjemah seperti Google Translate, Reverso, dan ChatGPT memudahkan pengguna dalam memahami teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab. Jadi masing-masing aplikasi memiliki fitur unik yang mendukung kebutuhan penerjemahan dari terjemahan otomatis hingga terjemahan kontekstual dan pembelajaran bahasa. Ketepatan prediksi hasil terjemahan mesin atau aplikasi ketepatan prediksi hasil terjemahan mesin sangat penting dalam komunikasi lintas bahasa. Meskipun aplikasi seperti Reverso dan ChatGPT dapat menangani teks kompleks dengan akurasi yang baik, perbedaan dalam pilihan kata dan gaya bahasa menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks dan tujuan spesifik terjemahan. Ketepatan dalam menjelaskan perbedaan hasil terjemahan aplikasi dan terjemahan manual terjemahan mesin menggunakan berbagai algoritma dengan keunggulan keterbatasannya masing-masing. Sementara itu, terjemahan manual oleh penerjemah manusia menawarkan akuratan, kontekstualisasi, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Terjemahan manual lebih unggul dalam menangkap nuansa bahasa dan budaya, serta menyelesaikan terjemahan dengan kebutuhan spesifik, menjadikan pilihan yang lebih baik untuk teks yang kompleks atau berisi nuansa budaya yang signifikan. Oke, nah, di sini dibuka sesi tanya jawab yang ingin ditanyakan. Silakan.
eh, ditunggu. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, dihitung sampai 1 sampai 3. 1, 2, 3, oke. Nggak ada. Terima kasih. Kami dari kelompok 12. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.